Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan berbagai informasi dan update terbaru mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan sebuah market review untuk perdagangan hari ini, hari Jumat 4 Juni 2021, dan juga sedikit rekomendasi 3 buah saham untuk diperdagangkan hari Senin tanggal 7 bulan Juni 2021. Perlu kami tegaskan, rekomendasi ini bukanlah ajak untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Jadi bukan merupakan pom-pom, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat rekomendasi kami. Oke, kalau kita lihat IHSG hari ini ternyata sesuai dengan prediksi kami di Market Outlook tadi pagi, di mana kami mengatakan bahwa IHSG akan 51% berada dalam zona merah. Dan itu merupakan koreksi wajar karena memang IHSG sudah menguat selama 6 hari berturut-turut. Yang kita lihat memang IHSG dibuka di zona merah di 6091,130, sempat naik ke titik tertingginya di zona hijau di 6103,859, dan akhirnya turun ke 6043,857. Total transaksi yang terjadi di IHSG kali ini mengecil 11,101 triliun, tapi tetap lebih besar daripada transaksi bulan lalu ya. Dan hari Jumat memang wajar transaksi lebih kecil karena banyak yang memang sedikit mengambil posisi untuk jual, tapi ada juga beberapa yang tidak melakukan transaksi apa-apa menunggu minggu yang akan datang. Dan tercatat 205 saham menguat, 299 saham melemah. Market capital IHSG juga terjaga di atas 7.200 triliun, yaitu 7.203,097 triliun. Yang menggembirakan hari ini tentu saja adalah investor asing kembali melakukan net foreign buy sebesar 265,47 miliar rupiah. Dan ini membuat dalam 1 minggu terakhir investor asing tampak melakukan net foreign buy 3,97 triliun. Dan 1 bulan terakhir investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 5,45 triliun rupiah. Dan memang kalau kita lihat bahwa investor asing masih mengakumulasi saham-saham keempat bank besar, khususnya Bank Rakyat Indonesia yang terus-menerus memimpin akumulasi dari investor asing. Bahkan kalau kita lihat selama 1 minggu terakhir, investor asing telah melakukan pembelian di BBRI sebesar 1,49 triliun, jadi cukup banyak ya. Dan kalau kita lihat kurs rupiah sendiri saat ini memang terpukul cukup dalam, melemah 80 poin atau 0,56% ke 14.347. Dan harga emas di pasar spot dunia juga melemah 1,9 poin atau 0,1% ke 1868,70. Atau kalau dirupiahkan 861.969. Dan ini disebabkan karena melonjaknya dolar indeks atau DXY ke angka 90,567 atau menguat 0,05 poin atau 0,06%. Sementara kalau kita lihat Dow Jones Index Future saat ini berada dalam posisi merah, negatif 47 poin atau 0,14% ke 34.518. Sementara FTSE 100 Index London nampak sudah dibuka dan melemah 21,21 poin atau 0,3% ke 7.043,140. Sementara DAX Frankfurt melemah 5,479 poin atau 0,04% ke 15.627,190. Dan kalau kita melihat dari kecenderungan yang ditampilkan oleh market regional
Eropa dan Amerika, maka kita akan melihat mungkin akan terjadi tekanan, dan kami memprediksi bahwa IHSG akan berada dalam tekanan di hari Senin. Jadi kami memprediksi IHSG 51% akan berada di dalam zona merah, tapi mungkin tidak terlalu besar, karena pada hakikatnya IHSG memang harus tetap berada di atas support psikologisnya di 6.000 dan akan menguji resistennya di area 6.125. Dan langsung saja kita lanjut ke 3 buah saham yang kami rekomendasikan kali ini. Yang pertama ada saham dari sektor finance atau perbankan. Kali ini kami merekomendasikan Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI. BMRI hari ini ditutup di 6.125 atau melemah 125 poin atau 2%. Dengan total transaksi yang cukup bagus, yaitu 236,88 miliar. Secara valuasi, price earning ratio Bank Mandiri cukup bagus, 12,07. Masih bisa kita kategorikan under value atau cukup murah. Sedangkan market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 285,83 triliun rupiah. Ini membuat Bank Mandiri menjadi saham perbankan dengan market capital yang cukup besar. Investor asing hari ini masih melakukan net foreign buy, tapi sangat kecil di saham Mandiri, hanya 9,27 miliar rupiah. Sedikit menurun daripada beberapa hari sebelumnya. Dan kalau kita lihat memang dari monthly price range-nya, rentang harga Mandiri adalah dari 5.600 sampai dengan 6.325. Jadi secara monthly kita bisa katakan Mandiri sedikit di atas dari area pertengahannya, jadi sudah agak mahal. Dan kalau kita lihat secara year to date, maka Mandiri bergerak dari 5.600 sampai dengan 7.450. Ini membuat harga Mandiri saat ini secara year to date masih cukup murah. Dan bagi kami BMRI memiliki support di 5.950 dengan resistennya di 6.500. Dan berikutnya kita punya saham yang berasal dari sektor consumer good, yaitu ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Saham produsen Indomie ini hari ini ditutup melemah 250 poin atau 2,87% ke 8.450. Total transaksi yang terjadi di ICBP hari ini cukup besar, 83,7 miliar. Sedangkan price earning ratio bagi ICBP sendiri adalah 14,96. Jadi secara valuasi ICBP masih tidak bisa kita kategorikan mahal ya, masih masuk sedang lah. Market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 98,54 triliun rupiah, cukup besar. Dan kalau kita lihat dari monthly-nya atau secara bulanan, harga terendah ICBP adalah 8.050 dengan harga tertingginya adalah 8.700. Ini membuat ICBP sebetulnya secara monthly sudah sedikit di atas daerah pertengahannya atau mid channelnya ya, jadi sudah sedikit agak mahal. Tapi kalau kita lihat secara year to date, di mana harga terendahnya adalah 8.050 dan harga tertingginya adalah 9.900, maka bisa kita bilang ICBP sebenarnya sudah termasuk masih murah saat ini ya. Dan investor asing juga hari ini melakukan pembelian atau net foreign buy di saham ICBP sebesar 15,97 miliar rupiah. Buat kami, CBP ini memiliki support di 8.300 dengan resistennya di 9.000. Jadi trading range kami secara price action bagi CBP adalah dari 8.300 sampai dengan 9.000 rupiah. Dan yang terakhir kami punya BRPT atau Barito Pacific Tbk. BRPT hari ini ditutup melemah 45 poin atau 4,84% ke 885. BRPT sendiri hari ini mengalami transaksi yang cukup besar, 34,27 miliar, dan price earning ratio-nya adalah 31,31. Jadi secara valuasi BRPT termasuk saham yang sudah mahal. Market capital atau nilai pasar dari BRPT adalah 82,94 triliun. Dan kalau kita lihat secara monthly, maka harga saham BRPT secara monthly masih sangat murah karena monthly-nya bergerak dari 840 sampai 1035. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date, BRPT ini bergerak dari 840 sampai 1225. Jadi secara year to date BRPT lebih murah lagi daripada monthly-nya. Dan BRPT hari ini memang dijual oleh investor asing sebesar 5,17 miliar rupiah net foreign sale. Dan bagi kami BRPT memiliki
trading range atau support di harga 850 dengan resistennya di harga 1000. Jadi price action kami adalah dari 850 sampai dengan 1000 rupiah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia.